Tak banyak yang tahu, jika daun pohon kelor memiliki 1000 manfaat yang sangat besar untuk kesehatan tubuh kita. Tidak hanya dapat mencegah dan mengobati penyakit yang sulit disembuhkan, akan tetapi juga dapat mencegah stunting pada ibu hamil. Manfaat daun kelor tidak hanya dapat dibudidaya untuk jamu, namun juga untuk makanan dan minuman seperti sayur-sayuran, teh, coklat, es krim, kopi, dan lain sebagainya. Begitupun untuk kecantikan dan obat. Hanya saja, untuk memanfaatkan daun kelor, kita harus tahu mengolahnya, agar kandungan gizi yang ada pada daun tersebut tetap tinggi. Untuk mengetahui dan belajar berbagai hal tentang daun kelor yang memiliki nama Latin moringa, kita dapat berkunjung ke kampung kelor yang ada di dekat Bandara Adi Sumarmo, Solo. Tepatnya di sisi sebelah selatan pagar Bandara Adi Sumarmo. Di kampung kelor kita tidak hanya belajar cara menanam dan memanen daun dengan benar, tetapi juga dapat melihat hasil produk daun kelor yang telah diekspor di berbagai negara di Eropa. Dari mulai makanan, minuman, kapsul, teh celup, coklat, es krim, pupuk, kosmetik dan berbagai produk jamu lainnya. Di kampung kelor milik AI Dudi Krisnadi, kita bisa belajar secara lengkap dan gratis, sehingga dapat menjadi modal bagi kita dalam berwirausaha, selain merawat bumi dan lingkungan alam sekitar. Propaganda penyadaran tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor. 2014, kemudian waktu itu Kasat Pak Gatot Nurmantio nyambung menjadi Panglima TNI, itu mengaplikasikan ini dengan almarhum Pak Doni Munardo waktu itu Danjen Kopassus dan remnya Pak Majen Ahmad Yuliarto itu di NTT, dan itu berhasil. Dari keberhasilan NTT itu kemudian dibawa ke Blora. Nah, 2015 ada simposium dunia tentang kelor. Itu seluruh pemain kelor dunia, peneliti, pedagang, atau petani itu kumpul di Filipina. Aki ikut, maksudnya ingin belajar. Tapi ketika Aki datang ke sana, orang masih ribut bagaimana menanam, bagaimana jarak tanam yang baik, bagaimana mengolah, mencuci daun kelor. Aki sudah bawa tepung daun kelor 500 mes, dan itu paling halus di dunia waktu itu. Dan Aki sudah membawa coklat kelor. Heboh, kok kamu bisa bikin kayak gini? Akhirnya malah Aki yang banyak ditanya prosesnya. Dan disitulah Aki jelaskan, mulai dari menanam organik sampai dengan mengemas. Nah, di situ Aki kemudian disebut oleh mereka penemu Moringa Nutrition Lock Method atau metode pengunci nutrisi. Sehingga nutrisi kelor itu tetap tinggi ketika diolah. Sebab kualitas kelor itu bukan di mana ditanam, tapi bagaimana mengolahnya. Nah, dari situ sudah mulai orang Eropa, orang Arab itu pada datang ke Blora, dan jadilah pengusaha kelor. Jadi pengusaha kelor tuh dulu agak kecelakaan sejarah, tidak niat tadinya juga. Cuman karena yang lain tidak ada yang mau, akhirnya Aki lomba lari sendirian, ya pasti menang. Ya makanya sekarang ketika Presiden Pak Jokowi dengan begitu antusias ingin mengatasi stunting, karena memang bahaya sekali untuk 2045, ya, bonus demografi kita kalau kebanyakan stunting, kita akan jadi bangsa yang akan sangat musibah lah. Harusnya berkah malah jadi musibah. Nah, kelor itu diarahkan ke stunting. Nah, kampung kelor ini konsep propaganda penyadaran bagaimana memanfaatkan tanaman kelor. Nah, untuk 5 hal. Pertama, food, bagaimana kelor menjadi makanan dan minuman yang memiliki nutrisi yang tinggi. Itu dirilis ada banyak lah perbandingannya. Kemudian feed, bagaimana kelor digunakan sebagai pakan untuk ternak dan ikan, sehingga petani tidak membeli pakan. Ketiga, untuk fertilizer, penggunaan pupuk di pertanian, sehingga petani pun mampu membuat pupuk yang luar biasa, pupuk organik sendiri
tidak usah mengandalkan lagi pupuk kimia yang semakin langka dan mahal. Nggak usah nyalain pemerintah juga, bikin sendirilah. Allah sudah menyediakan semuanya kok. Keempat, untuk mbaknya ini sebagai kosmetik alami. Nah, itu kelor sudah lama digunakan, bahkan Cleopatra menggunakan minyak cuci kelor. Dan mudah sekali. Itu juga akan kita ajarkan di sini, sampaikan. Yang ketiga sebagai obat tradisional. Karena di Ayurveda itu kelor tuh ditulis mengatasi 300 penyakit. Dan untuk yang lain-lainnya sekarang secara ilmiah kedokteran di modern juga sudah mengenalkan kelor sebagai tanaman yang memiliki 100 senyawa aktif obat. Itu hasil investigasi Profesor Rubina Salim di Pakistan. Nah, kelima manfaat inilah yang ingin Aki propagandakan di sini. Kenapa milih di sini? Ya Allah mengirimkan ke sini dengan tujuan mudah diakses. Kan beda dengan Kablora, atau kalau Kablora mah walah ada. Pasti kalau saya undang juga mikir 2 kali. Kalau di sini kan mau pakai pesawat tinggal loncat, ya kan. Pakai kereta yuk banyak, pakai bis yuk tambah banyak. Ada Grab, ada Gojek, ada Maxim, ada banyak sekali di sini. Nah, ke depan Aki berharap teman-teman di Solo Raya ini, khususnya di Boyolali, manfaatkan. Mumpung Aki masih hidup, manfaatkan, karena jarang sekali yang mau membuka tentang kelor ini. Di Eropa, kelor itu tanaman yang sangat dihargai dan mahal. Sekilonya itu bisa sampai 3 juta, 8 juta. Sekilonya tepungnya. Tapi tergantung kualitas ya. Oke. Di kita, kelor tuh ngeramban aja dapet kok. Dan yang paling sempurna dari kelor itu sayur kelor. Aki punya produk, 20 produk lebih. Jangan beli produk Aki lah. Nanam bikin sayur itu lebih sempurna. Hanya sayurnya yang benar, kebanyakan salah. Jangan digodok, Mbak, kalau sayur kelor itu. Jadi dipanaskan dulu apinya, udah dimasukkan bumbunya. Kalau mau ditambah gambas ya tambah gambas, kalau mau ditambah jagung ya ditambah jagung. Sudah mendidih, masak, apinya matikan, baru daun kelornya diambil, dicuci, dirorot. Jangan pakai rantingnya, nggak boleh masuk, apalagi masuk pohonnya, nggak masuk. Itu baru dicemplungin, diaduk, ditutup, hangat, baru dimakan. Kalau dengan seperti itu, hasil penelitian ujinya, 1 mangkok daun kelor itu setara dengan vitamin A wortel 10 mangkok, setara dengan 2 mangkok telur, setara dengan 15 mangkok pisang, setara dengan 17 mangkok susu, setara dengan 50 mangkok sarden, dan banyak sekali. Dan itu tidak bisa dibantah kan uji. Dan yang paling utama, kenapa kelor disebut tanaman ajaib? Kelor mengandung asam amino, 18 asam amino, dan asam amino esensialnya ada semua. Biasanya asam amino esensial ini ada di protein hewani, ada di daging-daging, di ikan, tapi ini ada di daun. Jadi protein nabati yang memiliki asam amino esensial, makanya Bunda disebut ajaib. Kalau di Adi Sumarmo ini seperti apa konsepnya? Nah, kalau di Adi Sumarmo ini utamanya strategisnya itu propaganda penyadaran tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor untuk yang 5 tadi. Nah, bentuknya seperti apa? Ada resto. Resto ini sengaja semua serba kelor lah, mulai dari sayur bening kelor, sayur asam kelor, botok kelor, omelet kelor, cendol kelor, es krim kelor, teh kelor dengan beragam rasa. Jadi sengaja didesain agar anak-anak milenial juga mau merasakan, karena kita ya mereka sudah rasa sih ya. Jadi jangan berpikir hanya kelor kan langu, kalau coba aja. Mungkin nanti kita nyoba makan siang lah di sini sebelum Jumatan ya. Itu insya Allah tanggal 6 sudah ada cendol kelor, ada cincau kelor, ada es krim kelor ada. Yang kedua, pembelajaran. Nanti membuka pembelajaran tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu
yang one day workshop ada, bagaimana budidaya sampai mengolah membuat teh misalnya, teh kelor. Kemudian ada juga yang lengkap 3 hari, itu mulai dari budidaya sampai bisnis ekspornya, itu Aki buka. Untuk yang 5 hal tadi, untuk bagaimana membuat makanan, membuat pakan, membuat pupuk, membuat kosmetik, dan membuat obat tradisional, itu kita ajarkan semua di sini. Untuk orang sini mah yang ngobrol lah. Yang kedua, Aki ingin membantu di Sororaya ini implementasi kelor untuk stunting. Mungkin nanti ada tiap hari Jumat. Kalau di Blora itu dulu kita undang anak-anak TK, anak PAUD makan kelor gratis. Ibu-ibunya kita edukasi. Karena kalau stunting itu masalahnya masalah dari ibu-ibu seperti itu. Karena bapak-bapak kan nggak nyuapin makanan, nggak milihin makanan, ibu-ibunya. Kalau itu diedukasi, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi lah pada pemerintah mengatasi stunting dengan cara yang mudah dan murah. Kalau persepsi kelor itu di akar atau di dahan itu ada racunnya, itu gimana? Benarkah seperti itu? Di akar? Iya. Ya, itu ada beberapa peneliti yang menyebutnya cyanida atau racun yang lain mungkin ya. Iya. Itu sebetulnya secara kelor untuk melindungi kortek dari hama-hama penyakit yang lain. Jadi korteknya itu tidak mudah mati. Itulah kenapa kelor usianya sampai 60 tahun. Nah, matinya itu hanya karena kalau kerendam. Iya. Kalau kerendam korteknya busuk. Jadi memang tidak boleh dimasak atau diolah dengan akar-akarnya. Betul, akar. Khusus daun berarti ya? Ya, daun lah, daun. Kita bicara daun aja lah gitu. Ya. Akar sebetulnya ada senyawa obat juga. Itu lebih tinggi dari ginseng. Cuman Aki nggak mau ngajarin itu takut salah. Kalau takut salah repot kan. Kadang kan masyarakat berbeda prediksinya ya. Terus nyoba sendiri kayak gadung lah. Tahu gadung kan? Iya. Akarnya kan sama kan beracun. Merabukan, Tapi ya. kalau diolah dengan bagus jadi enak sekali. Ya. Nah, kita takut kalau ngajarin ini, makanya dari dulu enggak pernah. Permintaan tinggi itu. Pak Menkes kan pernah bilang mau menjadikan kelor seperti ginseng. Ya. Arahnya ke situ. Cuma lagi nggak mau ngajarin. takut. Terus saat sekarang produk-produk dari rumah kelor ini, kampung kelor ini sudah ada yang diekspor kemana saja nih? Dulu sebelum pandemi itu kebanyakan ke Eropa. Ke Eropa. Dalam bentuk tepung ya? Ya, dalam bentuk tepung, karena kalau dalam bentuk daun itu mudah Layu, terfermentasi ya. Nanti begitu sampai terfermentasi dibalikin lagi. Iya. Tapi kalau tepung tahan sudah 2 tahun sudah. Ya. Yang kedua dalam bentuk teh celup. Entah Dulu itu. pernah ke Rusia. Ke Rusia, tapi ya Rusia perang berhenti, pandemi berhenti, sehingga alhamdulillah nih sekarang semua dipermudah lah, Pak Jokowi mempermudah semua. Mudah-mudahan Aki tuh berharap bukan Aki aja, berharap lah masyarakat Sororaya untuk juga Rame-rame. memproduksi. Yang penting tuh SOP kualitasnya itu yang mau Aki ajarkan. Itu yang mau Aki ajarkan di sini. Buka untuk siapa saja berarti, Pak? Ya, silakan terbuka. Nggak ada rahasia lah. Yang penting kalau teman-teman bisa, kan kalau kelor itu tergantung bagaimana mengolahnya. Dan bayar itu punya standar. Ya. Dia harus mengandung kadar air berapa, dia harus mengandung vitamin apa aja yang ada di situ, proteinnya harus berapa persen, asam aminonya harus ada lengkap. Nah, untuk menciptakan itu yang sesuai dengan permintaan dari pasar itu yang ingin Aki ajarkan. Nah, kalau di dalam negeri sebetulnya pasar lagi bagus dengan membuat teh. Tapi yang jauh lebih penting dari itu bisa nyayur sendiri. Aki pernah ngitung di NTT itu, kalau satu keluarga punya 200 pohon kelor, ketika anaknya lahir dia nanam, maka itu anak sudah bisa sampai S3 itu membiayai sekolahnya. Ini kalau 200 pohon di NTT mana sedikit atau Iya. lega. Tapi kalau Aki lihat di sini di Sororaya itu kalau nanam 20 pohon kan bisa. Iya bisa.
begitu lahir nanam 20 pohon, itu pendidikan anak sudah sampai SMA sudah aman itu. Walaupun memang sudah ada gratis, tapi kan yang lainnya kan nggak gratis juga kan, transport dan lain-lainnya. Dari apa? Dari nanam kelor aja, dibiarkan nanti bijinya. Terus kalau ada teman-teman yang punya pohon kelor nganggur, ingin ini ke Aki, ya datanglah ke sini lah, datang ke sini. Ini mah terutama yang biji yang itu, ayo ngobrol dulu lah, sebab resikonya ada di Aki. Kalau teman-teman nanti suplai, petani suplai tidak sesuai dengan SOP, yang di ban itu Aki. Iya, pernah rugi miliaran sering dulu, makanya di stop suplainya, di stop. Ditambah pandemi lagi kan nggak bisa. Tapi kalau di sini nanti ingin, ayo ngobrol dulu lah, ingin apa? Termasuk juga nanti ada lomba misalnya membuat, dari sini akan muncul banyak. Nah, daunnya kalau dibiarkan tinggi, dia akan susah panennya. Untuk cluster daun seperti itu. Maksimal ketinggian berapa? 75 cm Ya. dari tanah ya? Iya. Jadi kalau kayak di Blora, kebun kelor lagi itu kayak kebun teh 3 hektar. Berarti untuk memudahkan panen itu? Iya, dan untuk memperbanyak daun. Tidak seperti model kampungan itu naik ke atas Ya, itu sampai. kalau itu mah klaster biji namanya, ya diambil bijinya sama bunganya. Bunganya juga bagus. Kalau ada yang punya, bawa ke Aki. Untuk apa itu? Afrodisiak. Bahasanya yang Afrodisiak mudah. itu pembangkit libido. Wah, ini Terutama untuk kaum perempuan ya. Kalau sudah. Ini di kita dulu ada. Jadi kalau panen tuh ini dipotong, nanti selapan. Yang ini tuh udah kayak gini lagi. oh, selapan. Selapan 35 hari. Jadi kalau Iya. panen Jumat Kliwon lagi. Sudah. Iya. Terus yang diambil, mungkin yang diambil ini kan yang di atas muda. Iya. Terus kalau Yang cara diambil, panennya ini yang sudah kayak gini. itu yang Yang enggak, diambil. yang gini enggak. Kecuali kalau mbaknya mau bikin masker, mbak siapa tuh namanya? Sarah. Mbak Sarah. Kalau bikin masker yang ini, Yang muda. yang muda. Iya, yang pucuknya. Caranya gimana Pak? Bisa langsung kita petik atau? Iya, dipetik, di blender, blender. taprokin aja. Untuk masker ya. Kayak Berarti kinclong nanti, nggak ada ya plek-plek gitu. ini misalnya nih saya mau petik sekarang, Mm-mm. terus ini saya blender. Itu Blender. harus pakai air. Boleh, pakai madu boleh biar nempel, boleh. Pakai baby oil atau Baby oil. olive oil lebih bagus. Ya, anu. Yang ini nih nih. Iya, itu di Kayak blender. kalau ini area kosmetik. Area kosmetik, kalau ini ke bawah area nutrisi. Pada hari-hari. Iya, itu. Langsung dipakai, tunggu kering kita bilas gitu ya. Ya. Iya. Langsung Rajin. pakai Sebulan aja coba, itu beda itu. Skincare termahal pun mesti kalah itu. Tapi nggak laku kan? Ini teh ya. Iya, Pak. Teh ya. Kalau itu ini pemanis. Sirup, ya. Sirupnya. Sirup mint. Tadi juga masuk sih ke GoFood, tapi beda makan di rumah sama makan di sini nanti ini.